Bersedekah adalah salah satu tanda bahwa kita mensyukuri pemberian Tuhan dengan cara berbagi. Tidak cuma dengan uang, bersedekah juga bisa dilakukan dengan bentuk ilmu yang diamalkan maupun perbuatan baik. Berawal dari hanya 20 porsi makanan per hari, saat ini Aditya Prayoga bisa membagikan ribuan porsi makanan setiap hari kepada warga yang membutuhkan. Keterbatasan ekonomi tidak membuat Aditya putus bersedekah di awal kegiatan semangat berbaginya. Kini, Aditya Prayoga memiliki beberapa rumah makan gratis yang tersebar di Bogor, Depok, Bekasi, dan Jakarta. Pernah tinggal di kolong jembatan dan kesulitan dalam menjalankan kehidupan, Aditya tidak patah semangat untuk berjuang dalam jalan sedekah. Bukan saja berbagi makanan gratis, semangat sedekahnya sudah sampai dengan memberikan pelatihan bengkel dan memasak gratis, nikah gratis, menyediakan gedung pernikahan gratis, hingga penginapan gratis dan sekolah ngaji gratis bagi yatim dan fakir miskin. Bagaimana kisah inspiratif Aditya Prayoga? Simak selengkapnya dalam Sah, Selalu Ada Hikmah, bersama Ko Dennis Lim. Sah, Selalu Ada Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kalau teringat bahwa aslinya orang yang hidup terus-menerus mikirin dirinya sendiri saja, itu disebut oleh seorang alif tafsir, hidupnya nggak jadi apa-apa. Tapi yang hidup mikirin orang lain, maka menurut seorang alif tafsir, dia adalah orang yang akan jadi orang besar, orang hebat. Nah, bintang tamu kali ini, Masya Allah, berawal dari bikin rumah makan gratis, lalu akhirnya lanjut jadi sekolah gratis, udah gitu belajar masak gratis, sampai akhirnya ujung-ujungnya pun ada penginapan gratis, sampai nikah gratis. Semuanya gratis. Gue pengen tanya langsung ini bintang tamu kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Pak Adit aja manggil atau? Mas Adit. Lah. Mas Adit aja. Masya Allah, Mas Adit. Antum ini miliarder apa gimana itu sampai akhirnya digratisin semua? Iya. Saya orang biasa, Ko Dennis. Masya Allah. Saya merantau dari Palembang ke Jakarta. Pertama kali merantau saya tidak punya kenalan, tidak punya teman, tidak punya keluarga. Waktu itu tahun 2006, pertama kali saya merantau, saya nggak kuat. 2009 saya balik lagi ke Palembang, terus saya sempat pulang. Berangkat lagi 2011 ke Jakarta, sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Itu perjalanan hidupnya ya. Jadi ternyata adalah bukti, bukan kitanya yang kaya, tapi kita punya Tuhan yang maha kaya. Itu penasaran, terus akhirnya gimana tuh yang dilakuin dari awal pertama nyampe, sampai akhirnya ini semua berdiri, tadi semua yang gratis. Coba gimana kisahnya? Berawal dari saya bujangan, hidup saya susah, buat makan aja susah. Sampai saya pernah ngalamin, saya kelaparan, saya dikasih makan sama marbot masjid. Waktu yang pertama kali ke Jakarta itu? Iya, itu kenangan yang nggak bisa saya lupakan. Saya ingatin, saya liatin wajahnya orang yang ngasih saya makanan itu di saat saya lapar. Mau pingsan saya, gemeteran, perut saya sakit, nahan sakit aja saya. Saya dikasih makan sama orang itu, saya betul-betul bersyukur, berterima kasih gitu. Ya Allah. Saya ingat itu. Dan di saat saya alhamdulillah dikasih rezeki, dipertemukan jodoh, saya nikah. Alhamdulillah. Di Saya Jakarta nikah. waktu itu? Di Jakarta. Saya nikah, alhamdulillah saya nikah. Setelah saya nikah, saya dapat ujian lagi. Ujian apa lagi tuh? Bapak saya kan sakit, matanya buta. Di Jakarta. Di Jakarta, Saya bawa bapak saya dari Palembang ke Jakarta. Matanya buta, nggak bisa lihat, kena penyakit komplikasi, glukoma, diabetes. Glukoma diabetes. Jadi dua-duanya nggak bisa lihat. Kondisinya lemes, tapi bapak saya itu selalu minta digendong ke masjid. Ya Allah. Selalu minta sholat 5 waktunya di masjid. 5 waktunya. Jadi saya nggak bisa ngabisin waktu untuk kerja, untuk jualan. Pingin ya. Saya harus bawa terus bapak saya ke masjid. Sampai bapak saya meninggal, tapi alhamdulillah istri saya sabar. Istri saya juga punya ibu sedang sakit. Ibunya juga sakit. Ibunya sakit lumpuh, nggak bisa berjalan. Jadi istri saya sibuk ngurusin ibu mertua, saya sibuk ngurusin Ayah. bapak saya, ayah saya. Sampai Walidain luar biasa. bapak saya meninggal, ibu mertua saya meninggal. Saya ketemu lagi dengan seorang nenek-nenek yang hidupnya sebatang kara, jalannya pincang-pincang, kencot-kencot, kakinya bolong. Nah, Ya Allah. saya antar pulang di kampung Pabuaran Wetan. Saya uruslah nenek ini yang hidupnya sebatang kara. Nggak punya keluarga ternyata. Tidak punya keluarga, sebatang kara, cari rongsokan kerjanya.
Saya tanya tetangga, tetangganya bilang, nenek ini hidupnya sebatang kara, kalau nak nyari rongsokan nggak bisa makan. Itulah yang membuat saya sama istri saya semangat untuk ngurusin si nenek sampai nenek itu meninggal. Nah sejak dari itulah saya tuh Masya Allah mengalami hal yang luar biasa, ketemu orang baik sama saya, ngajak saya jualan tanpa modal, ketemu orang baik, dikasih kerjaan. Jadi profesi sekarang pengusaha jualan. Saya jualan. Jualan apa? Jualan murotal, jualan baju. Ya, di online gitu juga. Jualan ya. online, ikut belajar marketing juga. Jadi marketing tanah, rumah, belajar. Dan sekarang itu keuntungan yang dipakai untuk tadi sekolah gratis, rumah makan gratis dan lain-lain. Awal-awalnya saya nggak kepikiran untuk ngebuka itu semua. Nah, karena saya merasa rezeki saya berlebih, alhamdulillah saya mau berbagi, saya bukalah rumah makan gratis di tahun 2016. Sampai sekarang, Dan makin rame. Orang bilang berlebih juga, ada orang yang udah dapat miliaran ngerasanya kurang, sampai masih nyolong duit negara. Nah ini udah sampai lebih ini, waktu itu definisi lebihnya tuh gimana tuh? Untuk cukup makan besok, lusa, sebulan? Saya pernah ngalamin kisah nyata, waktu mama masih ada. Mama mertua, ibu mertua. Iya. Mama datang ke rumah. Ya, mohon maaf tadi diasuh sama istri yang nggak bisa jalan ya. Terus? Kami datang ke rumah mama kan. Terus mama bilang gini, nah Adit, punya duit nggak? Punya mah. Berapa? 100.000. Buat mama aja ya. Tapi Adit belum ngasih istri. Gitu. Bilang ke istri, izin. Adit kasihin ke mama semua ya, duit 100.000. Terus kita makan gimana? Ya enggak dapat, nanti nyari lagi gitu. Saya kasihin lah ke mama. Oke. Gitu. Begitu pas saya buka HP, ada SMS. Ada yang mau masih mesen zaman SMS ya waktu itu? Iya, mesen murotal 2 unit, dikirim ke pasar Minggu. Naik motor lah saya sama istri ke pasar Minggu. Nganter. Nah, begitu pas ketemu, nenek-nenek juga yang beli. Saya jual lah murotal 2 unit. Kata nenek itu bilang, nak tunggu sebentar ya, nunggu anak ibu ngambil duit katanya gitu buat bayar. Oh ya udah. Dikasih 5 juta. 5 juta? 5 juta. Harganya? Harganya cuma 200.000 pada waktu itu. Terus gimana? Salah kali nih, ini lebih gitu atau gimana? Nggak ngomong gitu saya. Nek, 200.000 aja Nek, bilang gitu. Jadi yang kalau 2 400. Nah Adit, ini tolong titip buat dibagi-bagiin. Nah selebihnya buat Nak Adit semua. Jadi yang 2 juta buat disedekahin, yang 2.600.000 buat saya, yang 400.000 bayar murotal. Kayak gitu. Terus di sepanjang jalan tuh saya kan ngobrol sama istri kan. Iya. Apa karena wasilah kita ngasih ke mama? Ngasih ke mama yang 100 ya. Tadi gitu kan tuh tiba-tiba dapat rezeki yang tak disangka-sangka. Seperti itu. Kok bisa yakin waktu itu pasti Allah ganti gitu? Apa itu sebenarnya pengalaman pertama kan kejadian kayak gitu? Pengalaman pertama. Nah, begitu saya bedah Al-Qur'an, saya ketemu apa dalil dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-261, orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah bagaikan satu butir yang Allah tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Dari tiap-tiap 7 tangkai itu Allah lipat gandakan tumbuh 100 butir bagi setiap yang Allah kehendaki. Sungguh Allah Maha luas, Maha mengetahui. Nah, jadi Allah itu Maha mengetahui niat hati kita. Kalau kita lillahi ta'ala hanya mengharap ridho Allah, pahala dari Allah, insya Allah bagaimana mungkin diri kita miskin, sedangkan diri kita diciptakan oleh zat yang maha kaya. Makanya kita lillahi ta'ala. Jadi di rumah makan gratis ini SSI. Sabar, syukur, ikhlas. Iya Allah. Yang saya dapat juga banyak banget nih. Saya dapat, keuntungan saya banyak banget. 3K. Apa tuh? Ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan. Itu dia yang paling. Yang saya raih, yang saya dapat. Alhamdulillah. Pemirsa, Masya Allah ya. Di saat orang sibuk nggak peduli kiri kanan mau nyikut orang, makan orang segala macem, yang penting dapat duit sendiri. Kadang takut lagi sama Allah. Padahal kita lihat di luar sana yang lagi maksiat detik ini juga ada. Tetap dapat rezeki itu dari Allah. Terus kita nurut sama Allah, Allah malah jadi pelit sama kita gitu. Gak masuk akal. Kita bakal ambil hikmah lebih banyak dari beliau, tapi jangan kemana-mana. Tetap di Selalu Ada Hikmah.